Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah, Bama afadaka terkadang maidahaken ing sira fi lailatil qabdi ing dalam mungkered kang kaya wengi ma apa barang lam tastafidhu kang ora ngalepaidah sira ing emah fi isyraqina haril basti ing dalam padang jembar kang kaya siang. La tadruna ora weruh sira kabeh ayyuhum ing utawi endi qabdu lan bastu akrobu iku luwih parek lakum kedue sira kabeh naf'an apane manfaat. Nafsu kita ini tabiatnya, wataknya selalu ingin senang-senang, hura-hura homo homini lupus. Ingin mencari kepuasan, mencari kesenangan, itu tabiat nafsu. Sehingga saking pengen puas, pengen senang, orang-orang berduit pada jalan-jalan ke taman-taman hiburan mencari kepuasan. Lalu dalam kenyataan hidup yang kita ketemukan, kadang seiring dengan keinginan hawa nafsu kita, seperti di waktu kita cair, nafsu seneng kan, karena cair seiring dengan keinginan hawa nafsu. Di waktu kita sehat, nafsu seneng, karena sehat seiring dengan keinginan hawa nafsu. Di waktu kita lancar, terangkat jabatan, nafsu kita senang karena semua itu seiring dengan keinginan hawa nafsu. Tapi kadang juga dalam kenyataan hidup, usaha merosot, badan sakit, ini dirasakannya berat oleh nafsu karena tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu. Bahasa hikamnya qabdu dan bastu. Bastu itu kesenangan yang seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Qabdu itu kesusahan yang tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah memberikan pengarahan kepada kita dalam mentarbiyah nafsu. Kata Ibnu Athaillah, rubbama afadaka filailil qabdi malam tastafidhu fi isroqina haril basti. Rubbama afadaka filailatil qabdi, terkadang susah lebih berfaedah untuk kita daripada senang. Kalau kita berbicara faedahnya, terkadang
susah lebih berfaedah daripada kita, kepada kita daripada senang. Seperti untuk anak-anak kita, para pelajar, susah buat mereka lebih berfaedah, susah ngaji, susah ngapal, susah nalar. Karena dengan susah nalar berfaedah akan ketalar. Susah ngapal akan keapal, susah ngaji akan bisa ngaji. Susah di pondok akan mandiri. Lebih berfaedah susah daripada senang buat anak-anak kita. Kalau kita alam, pengennya di rumah aja. Kita ikutin terus keinginan hawa nafsu. Pengen jalan-jalan kita kasih uang untuk jalan-jalan. Pengen beli HP kita kasih dia. Gak mau susah belajar kita biarin. Gak mau susah sekolah kita biarin. Rugi nantinya. Jadi terkadang susah lebih berfaedah untuk kita daripada senang. Bahkan dalam mencari teman pun akan lebih efektif ya, dengan cara mencari teman di waktu susah. Daripada mencari teman di waktu senang. Kalau teman di waktu susah, di waktu susah aja dia mau berteman, apalagi kesenang. Kalau di waktu senang mau berteman sama kita, belum tentu dia mau berteman sama kita di waktu susah. Jadi lebih abadi pertemanan di waktu susah daripada pertemanan di waktu senang. Nah, nyari calon istri juga sama. Yang siap susah aja mau sama kita, apalagi senang. Jangan yang siap senang. Kalau yang siap senang, kita lagi senang mau dia. Kita susah ditendang kita. Abang beruang, abang sayang, abang bokeh, abang ditendang. Nah itu ya. Puasa susah itu kan. Dari subuh sampai maghrib kita nahan haus dan lapar. Tapi lebih berfaedah buat kita daripada nggak puasa. Karena dengan puasa tertarbiyah nafsu kita. Dan dengan puasa kita mengikuti akhlak Allah, mengikuti akhlak para malaikatnya Allah. Dan dengan puasa kita diberi pahala yang dirahasiakan saking besar. Nah begitu juga susahnya sholat, susahnya pengajian, itu lebih berfaedah buat kita daripada kita senang-senang. Karena memang dunia ini tempat yang penuh dengan kesusahan. Maka kita selagi hidup di dunia harus siap susah. Bahkan kalau dibundang banding antara siap susah dengan siap senang, lebih baik siap susah. Karena siap susah belum tentu susah, hanya sekedar persiapan. Andai kata nanti senang, alhamdulillah. Andai kata nanti susah, memang udah kita siapin gitu kan. Kesusahan yang kita hadapi, kalau kita sudah punya persiapan, rasanya akan lebih ringan ketimbang kita tidak punya persiapan sama sekali. Jadi banyak sekali faidah-faidah yang ada di dalam susah. Makanya hidup di dunia, maka kita harus siap susah, jangan siap senang. Sebab banyak faidah-faidah yang ada di dalam susah. Berakit-rakit di hulu, berenang-renang di tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang dari kemudian. Kalau bahasa Al-Qur'annya, fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan terdapat kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan terdapat kemudahan. Pengen ketalar ya harus susah nalar dulu. Pengen kepaham ya harus susah maham dulu. Pengen dapat ilmu ya harus susah belajar dulu. Pengen dapat untung ya harus susah dagang. Dunia ini tempat berkarya, bukan tempat bermalas-malasan. Maka kita jangan jadi orang yang pemalas ya. Kita bisa tani, ayo tekuni tani. Kita bisa dagang, tekuni dagang. Kita bisa ngajar, tekuni ngajar. Ketemu nanti ke kehidupan. Dengan istiqomah, istaqim tarbah. Apapun profesi kita. Maka kita harus selalu bagus sangka kepada Allah dalam susah dan senang. Karena kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kita dalam susah dan senang. Berdasarkan ayat, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalau kita bagus sangka maka kepada Allah. Ketika kita diberi senang dalam hidup, alhamdulillah. Ketika kita diberi susah oleh Allah, mungkin ini yang terbaik buat saya di sisi Allah. Adem kan hidup kalau kayak begitu itu. Tenang hidup kalau kayak begitu. Dan berdasarkan ayat, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Susah tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Nggak mau nafsu kita susah. Tapi bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita kelak. Seperti anak. Kita suruh dia susah belajar gitu kan. Itu yang terbaik untuk dia kelak. Karena dengan kita suruh dia susah belajar, nanti dia kelak akan pintar. Nah begitu juga dalam hidup ini. Allah beri kita susah, ini yang terbaik untuk kita kelak. Kalau kita sadar ke situ, adem aja udah. Ya. Karena orang yang susah itu nanti di akhirat cepat masuk surganya. Nggak banyak hisaban gitu kan. Kalau orang senang, orang kaya banyak hisaban dia. Sehingga nanti akan terjadi kebalikan dari yang terjadi sekarang. Di mana yang terjadi sekarang itu kita orang susah. Ngelihat orang kaya pengen kaya gitu kan. Kapan gua kayak dia? Nyari rumah gedung, mobil bagus gitu kan, uang banyak. Nanti di akhirat akan terjadi kebalikannya. Ketika orang miskin, orang-orang susah cepat masuk surganya, orang kaya walaupun tukang ibadah lambat masuk surganya, akhirnya orang kaya nanti malah pengen miskin. Kalau gua tahu begini, mendingan gua di dunia dulu miskin aja deh. Ribet, banyak hisaban ya. Nah seperti itu. Susah memang rasanya pahit seperti obat. Sebagaimana obat, kalau kita paksakan kita minum, akan menyehatkan badan, maka susah kalau kita hadapi dengan tabah, akan menyehatkan hati. Coba kayak orang-orang yang sudah diuji dengan kesusahan, kuat hatinya.
tabah hatinya, ya, karena sudah teruji gitu kan. Di mana hati menjadi qanaah, hati menjadi tawakal kepada Allah. Lalu senang rasanya manis seperti permen. Sebagaimana permen dapat menimbulkan penyakit badan, maka senang pun dapat menimbulkan penyakit-penyakit hati. Seperti takabur lah, riya lah, ujub lah. Makanya coba kita dengerin kata-kata yang keluar dari orang-orang kaya yang gak ada ilmu agamanya. Oh, takabur, riya, ujub, banggain harta. Tapi kalau ada ilmunya mah seperti Nabi Sulaiman, walaupun kaya, apa kata-kata yang keluar dari saya? Haza min fadli Rabbi. Kekayaan saya anugerah dari, nggak ada ujub, nggak ada takabur, nggak ada riya.